SM Store, amanah dalam muamalah. Masalahnya sekarang adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut dan kita tidak menyerah saat kita berhadapan dengan masalah. Karena sesungguhnya orang hidup itu menjadi sebuah keniscayaan pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian dengan kebaikan, dengan keburukan, dan dua-duanya merupakan fitnah, ujian. Punya duit, masalah. Nggak punya duit, bermasalah. Masalah punya duit atau nggak punya duit, Bu? Misalnya Bang Toyib itu yang nggak pulang-pulang gitu ya. Kenapa bisa nggak pulang-pulang? Dia punya duit atau nggak punya duit? Justru punya duit. Sehingga punya duit jalannya gini-gini. Iya kan? Lirik sana, lirik sini. Coba kalau nggak punya duit, mungkin nggak? Dimulai masih dimulai sama simbok tuh gitu ya. Iya, jadi orang punya duit, masalah. Orang nggak punya duit, masalah juga. Orang bahagia, masalah. Orang menderita juga masalah. Jadi orang hidup ini pasti punya masalah. Jadi segala bentuk apa yang kita dapatkan di dunia itu semua ujian. Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu inilah yang menjadi sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat manusia saat mereka mampu memecahkan masalah itu dengan sebaik mungkin. Nah, intinya adalah masalah kita banyak. Terus bagaimana solusinya supaya kita tidak sampai menyerah? Supaya saat menghadapi masalah kita bisa sabar, kita bisa tegar, kita bisa kokoh, kita tetap istiqomah. Apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang harus kita persiapkan, insya Allah ini yang akan kita bahas. Ada 5 atau 6 poin dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang pertama, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika orang punya masalah, yang pertama kali harus dilakukan adalah dia harus menanamkan dalam dirinya segala sesuatu yang terjadi itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahami dulu, semua sudah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal, Al-Alim, yang maha mengilmui, Al-Hakim, yang segala perbuatannya mengandung hikmah, Al-Latiful Khabir, segala sesuatu yang dikerjakan dari Allah Azza wa Jal itu mengandung kebaikan yang sangat banyak. Percayalah bahwa apa yang kita dapatkan saat ini itulah yang terbaik untuk diri kita. Jadi misalnya tadi ibu-ibu ada yang pengajian naik sepeda. Ada nggak naik sepeda? Berangkat pengajian naik sepeda? Masih ada? Sepeda listrik ya. Subhanallah. Sepeda listrik. Sepeda listrik sama sepeda motor mahal mana, Bu? 11-12 lah ya. Iya. Naik sepeda, kemudian dia menganggap bahwa kok ya Allah hidupku kayak gini banget ya Allah. Yang lain pada naik motor, saya masih naik sepeda ontel. Maka percayalah itu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla dan itu yang terbaik untuk kita pada saat ini. Karena Allah Azza wa Jalla yang Maha tahu kalau kita hari ini naiknya naik mobil, maka kita berangkatnya bukan berangkat ke pengajian. Kemana kira-kira? Ke mall. Iya. Nongkrongnya di mana kira-kira? Di kafe. Dengan ibu-ibu sosialita yang lain. Itu Allah Azza wa Jalla Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi saat kita punya masalah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus yakini bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah yang terbaik. Maka saat kita menyadari itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka
yang akan kita lakukan yang pertama kali adalah kita akan berhusnudzan. Ya Allah, saya tahu ini yang terbaik untuk saya ya Allah. Sehingga ketika seseorang itu berhusnudzan, berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla, hatinya itu akan lapang banget, longgar banget. Dia akan menerima segala ketetapan dengan penuh keyakinan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga pernah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Jangan sampai kita bersuudzon. Ya Allah, kok tega-teganya engkau ya Allah sama diriku misalnya. Apa engkau itu enggak sayang sama saya misalnya. Itu sesuatu yang dengan itu kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka percayalah bahwa Allah itu Maha Penyayang kepada hambanya. Kedepankan suudzon, bukan husnudzon. Kedepankan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.